Nah, ketika membahas model matematis ya, teman-teman, di sini baru kita akan ketemu dengan yang namanya model simulasi. Ya, masih ingat mungkin kalau di model matematis ya, di model matematis itu nanti ada yang bisa diselesaikan dengan cara-cara atau solusi analitis ya. Teman-teman masih ingat waktu klasifikasi model dulu. Ada yang tidak bisa diselesaikan dengan solusi analitis ya. Nah, yang bisa diselesaikan dengan model analitis atau pendekatan analitis, maka modelnya model analitis. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya dengan rumus-rumus atau dengan contoh model persamaan linier ya, model regresi linier. Nah, itu adalah model analitis ya. Jadi ada rumusnya, atau model simplex misalnya, itu pun adalah ada rumusnya. Pernah kita dulu menggunakan contoh misalnya persamaan linier ya, dengan dua variabel kalau nggak salah ya, yang mencari nilai berapa jumlah mesin A, mesin B ya nggak? Yang waktu itu kita gunakan Excel solver ya nggak? Nah, itu adalah model analitis ya nggak? Gitu. Nah, yang seperti itu sebetulnya tidak perlu dengan simulasi gitu. Bahkan dengan cara manual pun teman-teman hitung dengan teknik eliminasi, substitusi, ya nggak? Atau dengan operasi baris elementer ya, metode matriks gitu, atau metode simplex gitu, teman-teman bisa selesaikan. Itu adalah cara-cara analitis. Tetapi jika variabelnya, sifat variabelnya, atau keterkaitan antar variabelnya ya, itu lebih kompleks ya, tidak sederhana lagi, maka teman-teman butuh teknik lain. Nah, dalam hal ini adalah kita bisa menggunakan model simulasi ya. Jadi ini review sedikit lah. Oke. Ya, tadi sudah disinggung ya, ini nggak usah saya ulang lagi. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita coba recall lagi ya, apa itu simulasi ya secara definisi, dia kurang lebih sama dengan pengertian model ya, karena simulasi adalah jenis model. Jadi simulasi itu adalah jenis model ya. Jenis model berarti tiruan dari suatu objek ya, yang biasanya memang objeknya ini lebih kompleks ya, sistem misalnya, sistemnya lebih kompleks. Ya, dia bisa menirukan proses, dia bisa menirukan sistem secara keseluruhan ya. Biasanya dia juga si simulasi ini dia membuat tiruan dari kondisi-kondisi situasi gitu ya. Parameternya, variabelnya, gitu, asumsi-asumsinya dan sebagainya. Oke, tujuannya apa? Untuk mempelajari objek tadi. Ya, dalam hal ini sistem terintegrasi atau sistem integral tadi. Kenapa dipelajari? Ya supaya bisa tahu ya karakteristik dari si sistem itu atau objek itu ya, karakteristiknya, perilakunya. Biasanya dipelajari karakteristiknya itu untuk bisa apa? Bisa diketahui permasalahannya ya, atau bisa diselesaikan masalahnya. Jadi kalau sistem itu bergejala, ada masalah nih ya, berarti harus diperbaiki ya sistem itu. Performance-nya atau kinerjanya diperbaiki. Dulu kita pernah coba dengan metode Excel ya, Excel spreadsheet modeling, dengan pemodelan Excel spreadsheet. Itu misalnya kita ingin mengetahui rata-rata keuntungan, ini masih ingat nggak? Rata-rata keuntungan ya dari perusahaan manufaktur gitu, manufaktur ponsel kalau nggak salah. Nah, di situ kita ingin tahu ya karakteristik dari perusahaan itu. Apakah perusahaan tersebut berkinerja baik atau tidak ya? Apakah berapa, kalau kita analisis lebih besar, lebih dalam gitu, seberapa besar misalnya probabilitas ya rata-rata keuntungan itu senilai X ya,
atau lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai X ya. Atau kita ingin tahu, karena di situ ada variabel-variabel ya, ada variabel harga, ada biaya ya. Contohnya ya sederhana. Ada dua misalnya kita lihat. Variabel biaya pun ada yang fix, ada yang variabel, ada yang fixed cost, ada yang variabel cost gitu ya. Nah, kita ingin tahu ya nggak proporsi biaya terbesar berasal dari mana. Ya, kalau teman-teman yang paham analisis keuangan ya, analisis fundamental ya, dari apa namanya? Keuangan perusahaan, maka teman-teman bisa menilai ya kinerja perusahaan itu dari sisi keuangan baik apa tidak ya. Jadi model itu dibuat untuk bisa mempelajari suatu objek, dalam hal ini sistem. Kemudian apa? Pada saat yang sama menemukan masalahnya dan kemudian mencari solusinya ya. Jadi sama dari hampir semua tool yang ada di dalam teknik industri ya, pendekatan, model, teknik itu adalah untuk problem solving ya, menyelesaikan masalah, atau untuk decision making, pengambilan keputusan ya. Nah, jadi kata pemodelan sudah nyambung dengan kata simulasi ya. Pemodelan sistem, kemudian simulasi. Oh, simulasi masih ingat kita ternyata itu jenis model. Nah, kemudian adalah simulasi komputer. Nah, komputer di sini berarti adalah alat bantunya ya, toolnya. Jadi di sini simulasi itu bisa dilakukan secara manual, bisa juga dengan bantuan komputer, ya nggak? Karena kita mata kuliahnya adalah simulasi komputer, maka tentunya simulasi yang akan kita lakukan adalah simulasi dengan bantuan komputer, ya. Dan jenis apa namanya, modelnya adalah model matematis. Jadi model matematis yang sifatnya numerikal, numeris ya. Nah, jadi kalau yang analitis itu tidak perlu kita gunakan simulasi. Nah, kemudian jadi kita sudah ketemu ya definisi simulasi komputer ya, kaitannya sama pemodelan sistem sudah clear juga ya. Nah, di dalam penerapan simulasi kita tentunya butuh data ya. Jadi data di sini dalam hal ini historical data ya, data historis itu pasti diperlukan, terutama untuk input ya, data input, sehingga nanti simulasi itu bisa dilakukan ya. Jadi biasanya dengan metode atau teknik sampling ya. Jadi kita ngambil sampel berapa lama nih, misalnya kayak kemarin tuh yang pemodelan sistem, rata-rata keuntungan perusahaan itu kita hitung, tapi kan kita butuh data ya nggak, data input. Misalnya apa? Variabelnya ada harga jual di situ ya. Kemudian biaya pun kalau misalnya kita punya datanya lebih lengkap, lebih bagus ya. Nah, karena kemarin sudah ada dalam bentuk data, distribusi datanya sudah ada. Saya lupa di uniform ada yang distribusi normal gitu ya. Ada yang distribusi diskrit, probabilitas. Nah, itu teman-teman tinggal gunakan saja. Tapi kalau masih mentah, teman-teman harus olah lagi. Misalnya data biaya ya udah selama 6 bulan terakhir. Nah, teman-teman harus lakukan apa? Uji distribusinya nih, ya nggak? Dicek nanti jenis distribusi si biaya yang selama 6 bulan itu dia berdistribusi apa, ya nggak? Nah, sehingga sampel itu bisa mewakili misalnya untuk bisa kita judge jenis distribusinya apa gitu ya. Nah, itu sekali lagi dibutuhkan di dalam kita menggunakan teknik simulasi ya. Kemarin kita jenisnya kan lebih tekniknya lebih ke Monte Carlo ya, atau simulasi statis probabilistik lah gitu ya. Nanti kita akan perdalam. Nanti ada juga yang jenisnya dinamis ya. Ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang deterministik, ada yang probabilistik. Nah, kita kemarin sudah sampai ke statis probabilistik, nanti tinggal dinamis probabilistik gitu ya.
Nah, jadi di dalam membuat simulasi pasti kita akan butuh asumsi ya. Karena model itu teman-teman ya, seperti yang sudah kita pernah pelajari, bedanya model analitis dengan model simulasi ya, atau model non analitis ini, kita tidak bisa mengatakan pada sebuah model ya, termasuk model simulasi, itu benar atau salah ya. Yang bisa kita judge itu adalah dia mendekati atau tidak terhadap sistem nyatanya atau objek nyatanya ya. Sehingga apa? Kalau di mode analitis ya, seperti kemarin kita menghitung jumlah mesin atau jumlah galon ya. Nah, itu kita bisa mengatakan, oh ini hasilnya salah nih, jumlah mesin A-nya harusnya 2 ya, B-nya 3, bukan 1 dan 4 misalnya gitu ya. Nah, kita bisa menjudge seperti itu. Oke, kalau untuk model analitis. Oke, karena dia sifatnya menghasilkan apa? Hasilnya itu ada punya akurasi ya, punya kepastian lah gitu, akurat gitu ya. Tapi kalau di model simulasi tidak, di simulasi itu nanti lebih ke aproksimasi namanya ya, perkiraan lah ya, lebih mendekati si sistem nyatanya gitu ya. Ini asumsi sudah pernah kita buat, contohnya kemarin di yang sistem statik probabilistik yang pakai Monte Carlo di Excel itu ya, yang perusahaan ponsel, asumsinya apa misalnya biayanya itu tidak dipengaruhi oleh misalnya inflasi misalnya gitu ya. Biasanya asumsi itu membatasi pengaruh ya terhadap model yang kita buat. Ya, tadi misalnya inflasi tidak berpengaruh, kemudian tidak berpengaruh pada misalnya kenaikan atau penurunan biaya bahan baku misalnya gitu. Itu asumsi ya. Ya. Baik. Nah, tadi sempat saya singgung ya, jadi simulasi itu biasanya digunakan ya jika solusi analitik sudah tidak bisa dilakukan, karena solusi analitik untuk situasi yang atau sistem yang sederhana ya, objek yang sederhana, sedangkan simulasi sudah untuk objek yang lebih kompleks gitu ya. Nah, sebagaimana halnya model ya, karakteristik dari model ya, termasuk dalam ini khususnya adalah simulasi, biasanya terjadi apa? Generalisasi ya, ada penyederhanaan, simplifikasi ya, dan kemudian dikontrol biasanya. Tadi saya bilang ada asumsi, ada batasan ya, ada parameternya, ada variabelnya ya. Jadi biasanya memang ada pembatasan di situ sehingga tidak persis sama dengan sistem nyatanya. Kalau bisa sama persis, wah itu bagus banget ya, ideal banget ya gitu. Tapi kalau tidak ya bagaimana lagi? Karena yang penting simulasinya bisa dilakukan gitu ya. Contoh misalnya teman-teman kalau yang manual ya, jenis simulasi yang manual, simulasi gempa ya enggak? Gempa di gedung, di kantor, ya kan? Itu kalau teman-teman lihat ya pasti ada generalisasi ya enggak? Ada penyederhanaan gitu ya. Ya misalnya tidak benar-benar gedungnya digoyang ya enggak? Misalnya kita ingin simulasi bagaimana mengevakuasi saat ada gempa 9 skala Richter, coba bayangin. Ya enggak? Kalau kita buat simulasinya secara fisik gitu ya, bukan komputer ya, secara langsung gitu, apakah gedung perkantorannya harus digoyang dengan kekuatan 9 skala Richter gitu ya? Kan enggak, ya enggak? Jadi di situ ada penyederhanaan ya. Jadi ada skenario ya, ada
apa namanya, penyederhanaan dan sebagainya. Ya, tetapi tentunya ya semua kebutuhan untuk simulasi harus optimalkan, jadi disediakan, harus available ya, gitu. Supaya apa? Supaya lebih mendekati kenyataannya. Ya, jangan sampai sehingga jangan sampai jauh ya dari mendekati sistem nyatanya atau objek nyatanya. Nah, terkait dengan tadi yang saya sebutkan mendekati kenyataan ya atau objeknya yang nyatanya atau tidak. Nah, ini harus divalidasi. Jadi ada sempat kita singgung dulu ya di model ada verifikasi dan validasi model ya. Jadi model yang baik mau itu simulasi, mau model-model yang lain itu harus valid dan verified ya. Jadi artinya valid berarti sesuai ya dengan apa namanya, karakteristik dari si objeknya yang nyata ya, sistem nyatanya, mewakili lah, merepresentasikan. Nah, sedangkan verified itu lebih ke misalnya kalau pakai komputer ya, logika komputernya, codingnya misalnya ya, program komputernya itu benar gitu ya, tidak ada error misalnya gitu. Nah, itu verified gitu. Ya. Terus jadi kita tahu dong kapan metode simulasi ini cocok digunakan. Ya tadi ya, jika sistemnya bersifat kompleks ya. Misalnya variabelnya banyak, hubungan antar variabelnya juga tidak hanya linear saja. Kalau kemarin yang kita pelajari kan kayak yang galon atau yang jumlah mesin ya, itu kan hubungan linear, makanya jenisnya persamaan linear, ya enggak? Cuma kita coba analitis pendekatannya tetapi dengan menggunakan solver misalnya gitu. Ya. Jadi masih sederhana itu, hubungannya linear saja. Ada yang hubungannya nanti itu apa? Eksponensial, ya enggak? Ada non-linear di dalamnya. Ada yang bisa jadi terjadi circular loop, ada feedback gitu ya. Jadi misalnya A menyebabkan B, B pun bisa menyebabkan A juga. Ya, jadi itu loop namanya, causal loop diagram ya. Ada yang sifatnya circular. Nah, itu tidak sederhana, jadi kompleks gitu. Ya. Nah, kemudian yang sederhana apa namanya, yang pertimbangan apa lagi ya untuk bisa menggunakan simulasi, misalnya tadi tidak bisa digunakan solusi analitik, kemudian kalau untuk dilakukan eksperimen langsung misalnya itu pun sulit ya. Kayak tadi misalnya saya bilang, kalau simulasi gempanya itu di dalam satu kantor saja mungkin relatif mudah lah ya, bisa dilakukan. Tapi kalau kita buat simulasi gempanya itu di kota gimana? Satu kota. Ya nggak? Kita buat eksperimen langsung satu kota mungkin nggak? Simulasi warga kota semuanya gitu kan agak-agak susah ya. Jadi banyak pertimbangan ya untuk menggunakan teknik simulasi ini. Nah, karena itu kalau simulasinya yang tadi ya, kayak simulasi gempa dalam satu kota, tidak memungkinkan, maka dibuat simulasinya bentuk lain, misalnya simulasi komputer gitu ya. Oke. Jadi persyaratan-persyaratannya harus terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian simulasi cocok digunakan jika gimana? Jika eksperimen langsung tadi itu misalnya tadi ya biayanya lebih mahal, waktunya susah gitu ya, tadi eksperimen simulasi gempa di kota kan susah tuh waktunya ya. Kemudian biayanya lebih mahal ya, memakan waktu, ya sulit dilakukan. Nah, di situ butuh kita menggunakan metode model simulasi karena lebih murah mungkin ya, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah. Kemudian juga secara risiko ya enggak? Resikonya lebih rendah misalnya gitu.
ya, bisa bisa dilakukan rasionalisasi lah di dalamnya gitu. Nah, ini ya kurang lebih tadi sedikit ada ya, sudah saya singgung. Jadi tidak cocok jika biayanya terlalu mahal, ya, waktunya segala macam. Bisa diselesaikan secara analitik, jadi nggak perlu pakai simulasi ya. Nah, ini juga sama nih. Tetapi jika datanya tidak tersedia pun tidak bisa kita lakukan simulasi ya nggak? Kayak kemarin tuh simulasi rata-rata keuntungan ya. Kalau kita nggak punya data historisnya, ya susah kita mau memprediksi probabilitas rata-rata keuntungan senilai X, kita nggak bisa. Karena nggak ada data inputnya. Ya, kalau nggak ada data input, kita nggak bisa proses untuk menghasilkan data output atau informasi, ya nggak? Nah, atau misalnya sistem terlalu kompleks. Jadi kompleks itu memang makanannya simulasi, tapi jika terlalu kompleks juga sulit ya. Karena tadi saya bilang, biasanya di simulasi itu ada penyederhanaan. Jadi kalau sudah sulit disederhanakan ya, si sistem itu dimodelkan secara sederhana, susah nanti kita buat simulasinya ya.